semua, perkenalkan nama saya Komara Saliana, NIM 1717051090 kelas 7E. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pentingnya pembukuan dan laporan keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebelum saya menjelaskan mengenai laporan keuangan pada usaha mikro, kecil, dan menengah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pemahaman akuntansi bagi seorang pembisnis. Di sini saya menjelaskan atau memberikan contoh ilustrasi dari dampak tidak diberlakukannya proses pembukuan dalam suatu usaha. Contohnya seperti ini. Jadi pelaku bisnis di sini sudah menjalankan bisnisnya kurang lebih selama 5 bulan. Tetapi sampai saat ini setelah 5 bulan tersebut, modal yang diterima ataupun modal yang dimiliki itu habis dan tidak tersisa. Sedangkan pelanggan pada usaha tersebut semakin meningkat. Serta pembisnis di sini atau pemilik usahanya tidak mengetahui apakah usaha tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Jadi, setelah ditelusuri, ternyata kebanyakan dari usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UKM di sini kebanyakan bangkrut dan tutup karena kurangnya pemahaman mengenai akuntansi dan juga tidak melakukan proses pembukuan. Mengapa akuntansi? Jadi, kenapa pemilik usaha di sini harus memahami yang namanya akuntansi? Dikarenakan jika kita ingin menjalankan suatu usaha dari sejak awal secara mandiri, maka kita harus memahami cara pencatatan dan juga menganalisis usaha yang akan kita jalankan. Jika kita ingin menganalisis dan juga mencatat transaksi yang ada pada suatu usaha, kita perlu memahami yang namanya akuntansi. Dengan adanya pemahaman mengenai akuntansi, di sini akan mempermudah kita untuk mengetahui bagaimana proses dari berjalannya bisnis kita dan juga dapat mengetahui apakah bisnis yang kita jalankan mengalami keuntungan ataupun kerugian. Selain itu, dalam menjalankan bisnis juga kita memerlukan dana. Jadi dengan adanya kita memahami yang namanya akuntansi dan juga proses pembukuan, nantinya kita dapat mengajukan suatu perolehan dana dari pihak ketiga, misalkan saja pihak bank. Jadi sekarang bank di sini mempersyaratkan suatu usaha mikro, kecil, dan menengah harus memiliki yang namanya laporan keuangan agar nantinya memperlancar proses pemerolehan dana dari pihak ketiga itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari UMKM dan juga kriteria dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah di sini mengenai definisi dan juga kriterianya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di mana kriterianya di sini dibagi menjadi 3, ada usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro di sini mengenai asetnya di sini berkisar atau maksimal itu 50 juta, sedangkan omsetnya di sini maksimal 300 juta. Untuk usaha kecil, asetnya di sini berkisar dari 300 sampai 500 juta, sedangkan omsetnya di sini dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Untuk usaha menengah, asetnya ini berkisar dari 500 juta sampai 10 miliar dengan omset 2,5 miliar sampai 50 miliar.
Pentingnya siklus akuntansi bagi usaha mikro kecil dan menengah. Siklus akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah membantu para pemilik usaha dalam menjalankan usahanya. Siklus akuntansi di sini tidak hanya membantu dari segi proses pencatatan arus kas laporan keuangannya saja, tetapi juga memberikan manfaat perencanaan masa depan dari usaha tersebut. Siklus akuntansi bagi usaha mikro kecil dan menengah di sini juga membantu dari segi proses pencatatan pajak yang akan dibayarkan. Dengan adanya siklus akuntansi di sini, proses pencatatan pembayaran pajaknya itu dapat ditentukan secara tepat dan akurat. Siklus akuntansi di sini diartikan sebagai proses penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu usaha. Ada 5 fakta pentingnya penerapan siklus akuntansi bagi usaha mikro kecil dan menengah. Yang pertama, memberikan informasi sebagai perencanaan bisnis. Memberikan informasi sebagai perencanaan bisnis di sini diartikan bahwa dengan adanya siklus akuntansi pada UMKM di sini akan memberikan informasi kepada pemilik usaha mengenai keuangan yang ada pada usaha tersebut. Yang kedua, memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang ada. Jadi dengan pembuatan siklus akuntansi di sini, jadi pemilik dapat mengetahui berapa jumlah aset, berapa jumlah utang, piutang yang dimiliki oleh usaha tersebut. Lalu yang ketiga, memberikan gambaran mengenai neraca perusahaan. Dengan membuat siklus akuntansi di sini atau laporan keuangan, jadi dapat mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh pemilik ini mengalami keuntungan ataupun kerugian. Biasanya hanya berupa arus kas masuk ataupun arus kas keluar yang biasanya dijalankan oleh usaha mikro kecil dan menengah sebelum mengetahui adanya siklus akuntansi. Lalu yang keempat, mempermudah dalam perhitungan pajak. Jadi usaha mikro kecil menengah di sini diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak. Lalu yang terakhir mengenai memberikan gambaran mengenai kinerja dari perusahaan tersebut. Jadi melihat dari data-data transaksi dan juga data keuangan, jadi dapat menentukan apakah kinerja perusahaannya itu berjalan dengan baik atau tidak. Usaha mikro kecil dan menengah ini sangat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian di negara-negara berkembang. Khususnya di negara Indonesia, UMKM di sini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian dan juga meminimalisir atau mengatasi masalah kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru serta memberikan pendapatan dari segi pembayaran pajak UMKM itu sendiri. Namun UMKM di sini juga masih mengalami beberapa hambatan. Yang pertama, keterbatasan modal dan akses ke lembaga keuangan. Jadi, untuk memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan itu dipersyaratkan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan pada negara tersebut. Sebelumnya ditetapkan standar SAK etap pada usaha mikro kecil dan menengah. Namun, usaha mikro kecil dan menengah itu sulit untuk menjalankan SAK tersebut karena terlalu kompleks dan terlalu rumit. Maka dari itu, untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan, pemerintah per tanggal 1 Januari 2018 mengeluarkan peraturan mengenai SAK EMKM, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah, yang diharapkan dapat mempermudah dari segi proses pembuatan laporan keuangan yang nantinya digunakan sebagai pemerolehan dana ke pihak ketiga. Laporan keuangan sesuai dengan standar EMKM di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan perubahan modal, yang ketiga, laporan neraca, yang keempat, laporan arus kas, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Untuk yang pertama, mengenai laporan laba rugi di sini mencakup akun
pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Jadi laporan laba rugi di sini mencakup semua penghasilan dan juga beban dalam suatu periode. Untuk laporan perubahan modal di sini mencakup mengenai penurunan dan juga peningkatan aktiva yang terjadi pada usaha tersebut. Untuk laporan neraca adalah laporan untuk mengetahui posisi keuangan dari segi aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Untuk laporan yang keempat yaitu laporan arus kas, ini tidak diperwajibkan dalam SAK EMKM, tapi dijadikan sebagai tambahan untuk mengetahui aktivitas ekonomi yang terjadi pada usaha tersebut seperti aktivitas investasi, pendanaan, dan juga operasi. Untuk yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan di sini mencangkup yang pertama surat pernyataan mengenai laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar UMKM atau EMKM itu sendiri. Lalu ikhtisar kebijakan akuntansi, dan yang ketiga informasi tambahan mengenai transaksi penting ataupun material yang penting bagi pengguna dalam memahami akuntansi itu sendiri. Jadi ada 5 laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Demikian penjelasan materi mengenai pentingnya pembukuan dan laporan keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye.